Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Purnamasari, NIM 205211023. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang matkul dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu yang dimana menyoroti masalah perekonomian, seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, di mana sistem ekonomi ini terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan tentang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Abdul Manan. Menurut beliau, ekonomi Islam itu adalah masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua yaitu Muhammad Umar Kapra. Jadi menurut beliau, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu daya realisasi manusia dalam kebahagiaan, yang dimana melalui alokasi dan distribusi dari sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang ketiga yaitu menurut Syekh Nawab Haidar Naqvi, ilmu ekonomi Islam singkatnya sebuah kajian tentang perilaku ekonomi masyarakat Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ekonomi Islam yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang dimana berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Akan tetapi, menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam itu tidak hanya mempelajari individual sosial, tetapi juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dasar hukum ekonomi Islam itu ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali jumlah itu sedikit. Tetapi di dalam hadis itu memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Quran, di mana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah engkau merugikan diri sendiri dan janganlah engkau merugikan orang lain. Di dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah menekankan 4 sifat. Yang pertama yaitu kesatuan atau unicity, yang kedua yaitu keseimbangan atau equilibrium, yang ketiga yaitu kebebasan atau free will, yang keempat yaitu tanggung jawab. Jadi Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk menguasai atau memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan lebih komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya, yang ditunjukkan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Ketika dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Quran melarang umat Islam menggunakan cara-cara yang batil, seperti riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran atau timbangan, berjudi, melakukan praktik suap menyuap, dan cara-cara batil lainnya. Tujuan ekonomi Islam yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Terus yang kedua yaitu nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, akan tetapi untuk seluruh umat, yang hidup di muka bumi ini. Dan yang ketiga yaitu esensi proses ekonomi Islam itu pemenuhan kebutuhan manusia yang dimana berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Jadi ekonomi Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, yang dimana tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam ini juga mampu menangkap nilai-nilai fenomena masyarakat, sehingga dalam perjalanannya itu tanpa meninggalkan sumber teori dalam ekonomi Islam.
Yang kedua yaitu jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi menurut Alfred Wistonir dan Douglas C. Hague membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif itu adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya yang berdasarkan kondisi fakta dan perekonomian. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 yaitu ekonomi mikro dan makro. Untuk ekonomi mikro itu biasanya menganalisis suatu barang atau jasa tertentu, terus menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja dan memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar bisa dicapai kombinasinya yang tepat. Dan ekonomi makro itu biasanya menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan, menganalisis segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional dan sebagainya, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah analisis ekonomi teori yang untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Yang ketiga yaitu tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu tentang permintaan. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad bahwasanya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan pada periode tertentu. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat pada hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas pembeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi yang pertama harga barang yang diminta, yang kedua yaitu tingkat pendapatan, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat harga barang lain atau substitusi, yang kelima pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat, yang keenam yaitu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang ketujuh yaitu cita rasa masyarakat, dan yang kedelapan adalah ramalan mengenai masa depan yang akan datang. Hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Dengan kata lain, hukum permintaan adalah rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwasanya permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Karena hal tersebut bisa terjadi kenaikan harga menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum tersebut yang pertama yaitu kenaikan harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, jika kenaikan harga itu dapat menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real itu berkurang. Dan dengan hal tersebut, membuat para pembeli memilih barang yang lain yang tidak memiliki kenaikan harga, yang dimana mengurangi pembelian barang yang mengalami kenaikan harga. Di dalam Islam, pemikiran ekonomi, perilaku ekonomi ini pernah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam masa silam yaitu Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Yang selanjutnya yaitu tentang penawaran. Pembahasan teori penawaran ini sebenarnya kelanjutan dari pembahasan permintaan tadi dalam ekonomi Islam. Kan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tidak ada perusahaan yang bersedia berproduksi ketika tingkat harga yang berlaku lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Jadi setiap perusahaan hanya akan memproduksi jika harga yang berlaku lebih tinggi daripada biaya variabel.
Seperti halnya pada permintaan dalam Islam yang diturunkan dari fungsi konsumsi, maka teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan yang dalam analisis biayanya. Pada dasarnya terdapat garis harga yang terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Dan dari sinilah kita dapat menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Ada sebagian penjelasan tentang aspek penawaran dalam ekonomi Islam sebenarnya sudah diungkapkan dalam penjelasan tentang permintaan, namun penjelasan tersebut kurang mampu mewakili pemahaman tentang teori penawaran Islam secara gamblang dan menyeluruh. Menurut Minardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang dimana para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Tetapi menurut Lispey, DKK 1991, itu makin tinggi harga suatu produk, maka makin besar jumlah produk yang ditawarkan dengan catatan faktor yang lain sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penawaran ini adalah jumlah barang ataupun jasa yang dimana tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang dimana paling penting dan menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang yang lain atau substitusi. Yang kedua yaitu biaya produksi. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Yang keempat jumlah penjual. Yang kelima kondisi alam. Dan yang keenam yaitu ekspektasi. Yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal atau politik fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah berpengaruh memperbesar pendapatan nasional dan penerimaan pemerintah itu memperkecil pendapatan nasional. Penerimaan pemerintah itu biasanya berupa perpajakan bersifat memperkecil pendapatan nasional dibanding pinjaman negara. Nah, kebijakan fiskal itu dikenal pada tahun 1930-an dan sesudahnya. Sebelum 1930-an itu pengeluaran pemerintah sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah dan pajak itu hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Dan pada masa 1930-an, depresi melanda perekonomian di Amerika Serikat dan dunia. Nah, dan kebijakan moneter yang biasa dianjurkan untuk merangsang kegiatan individu atau sektor swasta menjadi kurang ampuh pada masa depresi di mana pengangguran dan deflasi terjadi. Kebijakan fiskal itu dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar yang pertama yaitu pembiayaan fungsional, yang kedua yaitu tentang pengelolaan anggaran, yang ketiga yaitu tentang stabilisasi anggaran otomatis, dan yang terakhir yaitu anggaran belanja seimbang. Jadi dalam pembiayaan fungsional itu pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan fungsional dan pajak untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Peningkatan pajak itu tidak sama sekali diperlukan dalam masa pengangguran. Pinjaman publik alat menekan inflasi, dan pengeluaran pemerintah itu dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal terpisah. Dan dalam pengelolaan anggaran, pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan peminjaman itu dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Dan penggunaan anggaran belanja seimbang itu untuk jangka panjang diperlukan dengan catatan masa depresi, ditempuh anggaran belanja defisit atau pengeluaran pemerintah diperbesar, masa inflasi itu ditempuh anggaran belanja
surplus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho alinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.